Ajakan stop berita COVID-19 membahayakan publik. Di tengah situasi genting COVID-19 yang kita hadapi saat ini, dalam beberapa waktu terakhir, poster-poster yang menyerukan hentikan ekspos atau upload pemberitaan seputar pandemi COVID-19 justru beredar luas di kalangan publik. Mulai dari mereka yang mengatasnamakan warga kota Cirebon, warga Yogyakarta, warga Sidoarjo, Gresik hingga warga Kabupaten Lamongan. Padahal tanpa berita fakta terkini pandemi, warga bisa tak teredukasi dan abai pada protokol kesehatan. Selain itu, berita fakta juga sesungguhnya bisa menjadi rujukan, memastikan bahwa informasi tersebut bukan kabar hoax atau infodemi. Sejumlah pihak menilai munculnya seruan stop berita COVID-19 ini menjadi semacam letupan emosi dari akumulasi kejenuhan warga atas banyaknya informasi soal virus corona. Di sisi lain, hal itu dimanfaatkan oleh segelintir orang yang memanfaatkan situasi dengan membuat gerakan penolakan, entah tujuan apa di baliknya. Padahal, di sisi lain yang tak kalah penting, dan ini tidak banyak dipahami sebagian publik, lenyapnya berita virus corona justru dikhawatirkan akan melenakan masyarakat bahwa kondisi baik-baik saja. Padahal sejatinya sedang genting alias tidak baik-baik saja. Lantas, memahami munculnya fenomena ajakan stop berita COVID-19, apa dampak buruknya? Apakah lebih baik toxic positivity akibat tidak adanya berita sehingga seakan keadaan tenang, padahal membahayakan? Ahmad Arif, wartawan Kompas sekaligus relawan di tengah penanggulangan COVID-19 menyatakan, adanya seruan stop baca berita dan mengunggah berita COVID-19 sangat berbahaya. Ini akan menggiring masyarakat pada situasi rasa aman palsu atau toxic positivity. Demikian disampaikan Ahmad Arif saat diwawancara Radio Idola Semarang 21 Juli lalu. Ajakan ini sangat berbahaya ya sebenarnya. Berbahaya kenapa? Kalau kita dari perspektif mitigasi resiko ya, mitigasi bencana, ini justru akan membuat masyarakat justru berada dalam rasa aman palsu ya, atau saya menyebutnya toxic positivity sebenarnya. Seolah-olah bisa jadi masyarakat merasa aman dengan situasi, akhirnya abai dengan protokol kesehatan, masih berkerumun dan tidak jaga jarak dan yang lain-lain. Padahal situasi yang ada di sekitarnya bisa jadi jauh lebih berbahaya dan ini bisa membahayakan dirinya sendiri maupun pada upaya mengatasi pandemi ini gitu. Menurut Ai, panggilan akrab Ahmad Arif, rasa aman palsu atau toxic positivity jika terbangun di publik maka akan sangat berbahaya di tengah penanggulangan pandemi. Maka mestinya seruan ini dihentikan dan bagi publik tak perlu mengamininya. Publik tetap butuh berita yang terverifikasi dan faktual seputar COVID-19. Agar mereka mengikuti situasi terkini dan memunculkan kesadaran publik bahwa protokol kesehatan masih harus terus diterapkan selama pandemi. Karena justru akan menyebabkan kematian akan semakin banyak, kasus akan meluas. Karena kan justru kita butuh nih masyarakat yang melek informasi, masyarakat yang sadar dengan resiko, sehingga bisa meningkatkan kesiapsiagaan, menjadi lebih alert, hati-hati dan sadar prokes untuk menangani. Jadi ini kontraproduktif dengan kampanye ajakan untuk agar masyarakat taat prokes. Ini justru kontraproduktif. Sementara itu, Sasmito Madrim, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia menyatakan, adanya seruan stop berita COVID-19 akan berdampak buruk bagi publik. Ajakan stop mengunggah berita COVID-19 akan menggiring publik mengakses disinformasi atau hoax. Sangat berbahaya sekali karena begitu mereka tidak membaca berita, mereka akan lari ke media sosial, ke informasi yang lain yang justru sebenarnya belum ada verifikasi. Jadi bisa jadi informasi yang beredar di media sosial itu tepat, bisa jadi juga hoax. Nah ini yang perlu dipahami publik. Atas situasi ini, Sasmito Madrim berharap Dewan Pers ikut turun tangan dengan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menyikapi dan menghentikan seruan stop berita COVID-19 karena ini dampaknya juga kembali ke publik. Dewan Pers dalam hal ini, kalau kita bahasakan sebagai bapaknya komunitas pers gitu ya, ini perlu segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, melakukan langkah-langkah supaya serangan-serangan yang dilakukan oleh berbagai pihak ini ya, baik dari aparat gitu ya, apalagi dari aparat, harus segera dihentikan. Karena ini dampaknya sangat berbahaya kalau misalkan terus-terusan terjadi gitu ya. Bahayanya adalah ke publik sendiri gitu. Sementara itu, Hendri Satrio, pengamat komunikasi politik menyatakan,
Sekarang ini sebenarnya masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi agar tidak membingungkan publik. Sehingga masyarakat itu bisa mengantisipasi mereka mesti apa in the next hari-hari berikutnya gitu maksud saya. Jadi selama ini kan, bukan selama ini, ada beberapa kesimpang siuran, kayak misalnya beberapa hari ini kita dengar COVID-nya turun, tapi ternyata tesnya juga turun gitu. Nah, tesnya turun ya pasti angka positifnya juga jadi turun. Nah itu kan seperti ada hal yang tidak disampaikan secara terbuka. Hendri Satrio menambahkan keterbukaan informasi di tengah pandemi penting karena dengan informasi itu masyarakat paham dan bagaimana menyikapinya. Hal ini akan meminimalisir resiko di tengah pandemi dan warga akan tetap waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.